Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Atikah dengan NIM E1101231049 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B. Yang saya hormati Ibu Dea Faranida, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan teman-teman yang menonton yang saya sayangi. Di video kali ini saya akan merangkum dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana yang mengatakan bahwa komunikasi secara etimologi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, communico, communication, communicare yang berarti membuat sama. Secara definisi, komunikasi merupakan proses menciptakan suatu kesamaan atau commonness atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dengan penerima. Berdasarkan dua pemahaman mengenai komunikasi ini, dapat diartikan secara garis besar bahwa komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian satu pikiran, makna, atau pesan oleh pengirim kepada penerima dengan maksud untuk mencapai kesatuan dan kesamaan pemahaman. Dalam proses komunikasi, terdapat unsur-unsur yang memiliki peran penting di dalamnya. Ada 5, yaitu sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Nama lain dari sumber adalah sender, komunikator, speaker, encounder, atau originator. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. Yang kedua adalah pesan, apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima dari sumber atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Yang ketiga adalah saluran, wahana, atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah penerima, atau orang, atau kelompok, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Nah, yang terakhir dari unsur-unsur ilmu komunikasi itu adalah efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan penerima setelah menerima pesan dari sumber atau komunikator. Nah, efek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konatif. Selanjutnya adalah persepsi, di mana Deddy Mulyana pernah mengatakan di dalam bukunya yaitu 5 hal yang terkait dengan persepsi. Di antaranya, yang pertama adalah persepsi berdasarkan pada pengalaman. Dikemukakan bahwa pola-pola perilaku seseorang itu berdasarkan persepsi mengenai realitas sosial yang telah dipelajarinya pada masa lalu. Yang kedua adalah persepsi bersifat selektif. Pada dasarnya, melalui indera kita, setiap saat diri kita ini dirangsang dengan berjuta rangsangan. Jika kita harus memberikan tafsiran atas semua rangsangan itu, maka kita ini bisa menjadi gila. Karena itu, kita dituntut untuk mengatasi kerumitan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menarik bagi kita saja. Yang ketiga adalah persepsi bersifat dugaan. Karena pada dasarnya, data yang kita peroleh melalui pengindaran itu tidak pernah lengkap, maka sering kita melakukan dugaan atau langsung melakukan penyimpulan. Selanjutnya adalah persepsi bersifat evaluatif. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa apa yang mereka persepsikan itu sebagai sesuatu yang nyata. Artinya, perasaan seseorang sering mempengaruhi persepsinya. Padahal, hal tersebut bukanlah sesuatu yang objektif. Kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan subjektif kita sendiri. Karena itu, persepsi bersifat evaluatif merupakan proses kognitif yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan dengan memaknai objek persepsi itu sendiri. Dan yang terakhir dari pembahasan persepsi komunikasi kita adalah persepsi bersifat kontekstual. Dari setiap peristiwa komunikasi, seseorang selalu dituntut untuk mengorganisasikan rangsangan menjadi suatu persepsi. Konteks nampaknya berpengaruh kuat atas persepsi yang terbentuk dalam diri seseorang. Nah, terakhir, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah komunikasi interpersonal, adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Komunikasi interpersonal ini memiliki bentuk yang sangat sederhana, seperti percakapan kita sehari-hari dengan orang rumah sudah merupakan komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah presentasi, wawancara, diskusi kelompok, berpidato, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat atau beribadah, bermonolog dalam hati, bermimpi, dan lain sebagainya. Saya kira cukup pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Kepada Bu Dea, izinkan saya untuk menutup video ini dengan pantun. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelantur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.